Saya percaya ini semua adalah kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melihat situasi dunia saat ini dengan berita-berita yang menakutkan dan membingungkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya kembali mengajak Bapak, Ibu, Saudara dan saya di tempat ini untuk kembali fokus kepada Tuhan. Ya, kembali kita fokus kepada Tuhan. Kembali kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Kita mau fokus kepada COVID-19, beritanya pasti ketakutan, kecemasan, kebimbangan, ya, kegalauan, dan ujung-ujungnya pasti akan membuat setiap kita, ya, menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kehancuran masa depan. Mungkin kita berharap, aduh, sudah tidak ada masa depan lagi kalau melihat situasi seperti ini. Kehancuran apa mungkin? Kehancuran bisnis kita mungkin. Ini juga ada pengaruhnya. Oleh sebab itu pagi hari ini mari sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita fokus kepada firman Tuhan, pasti akan memberikan kepada setiap kita kepastian apa, saudara? Keselamatan, ya, seperti yang sering saya katakan. Terus kepastian apa? Masa depan. Terus ada lagi yang ketiga, kepastian pemeliharaan Tuhan. Amin. Ini tiga kepastian yang kita dapat ketika kita fokus atau memperhatikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, hari ini saya mau berbicara salah satu kepastian firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya. Mari kita sama-sama keluarkan Alkitab kita buka di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya, ini pujian kita. Puji Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya, ini ayat firman Tuhan yang luar biasa yang mengatakan bahwa tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 9 ini adalah salah satu dari cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Dikatakan di mana apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan dikatakan tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Oh, puji Tuhan. Ada amin, saudara. Amin. Luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan oleh Allah. Firman Tuhan ini berbicara tentang pemeliharaan. Semua disediakan oleh Tuhan. Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa atas masa depan setiap anak-anaknya. Tuhan yang luar biasa atas perencanaan di dalam setiap hidup anak-anaknya. Tuhan yang begitu peduli atas hidup semua anak-anaknya. Haleluya. Tuhan menunjukkan jati dirinya kepada setiap kita melalui firman-Nya. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, ya, dikatakan disediakan. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati bahkan disediakan. Itu artinya apa, saudara? Mujizat disediakan buat setiap kita. Amin. Mujizat disediakan buat setiap kita. Sekarang kalau kita melihat di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya semakin hari Tuhan menginginkan setiap kita punya kerohanian yang meningkat. Dia tidak ingin kita ini cuma biasa-biasa saja. Oleh sebab itu saya begitu meresponi ketika Tuhan taruh di dalam hati saya firman Tuhan ini. Saya katakan amin Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Engkau bawa umatmu untuk lebih naik level lagi, untuk supaya lebih mempercayai Engkau lebih. Karena kita tahu sesungguhnya Tuhan adalah Allah yang bermujizat atas hidup kita. Dia menyediakan semuanya untuk kita, saudara. Ya,
Kata-kata disediakan itu berarti apa, saudara? Berarti sudah ada. Sudah disediakan untuk setiap kita. Sekali lagi saya katakan, sesungguhnya Allah itu merencanakan yang terbaik atas anak-anaknya dan tidak akan pernah gagal. Amin. Semua rencana Tuhan di dalam setiap hidup anak-anaknya tidak akan pernah gagal. Beda dengan kita. Kalau kita punya perencanaan, kadang kita bisa gagal. Amin. Kadang bisa. Iya dong. Saya kasih contoh, saudara. Ketika kita menjadi orang tua dan punya anak, pasti kita mau memberi yang terbaik. Ketika kita punya anak, kita pasti mau memberikan yang terbaik untuk anak. Bahkan kita planning, mungkin kita berikan rencana nanti SD-nya sekolah di sini, SMP-nya sekolah di sini. Nah, ini orang tua, saudara, ya, orang tua. Nanti SMA-nya sekolah di sini. Semua diberikan yang terbaik. Tapi kadang bisa gagal. Karena mungkin Tuhan bawa di dalam hal ekonomi mungkin, ya. Kita tidak bisa menyekolahkan lebih yang terbaik mungkin. Tapi tidak apa-apa, sudah. Ini mungkin yang direncanakan. Nah, ini mungkin rencana Tuhan. Tapi rencana manusia itu bisa gagal. Tetapi Allah beda. Allah beda. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada setiap kita bahwa hidup kita, ya, seperti di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini mengatakan pasti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, pasti, saya katakan itu, saudara, pasti disediakan oleh Tuhan kepada setiap saudara-saudara dan saya. Ini adalah merupakan bentuk daripada tanggung jawab Tuhan, ya. Ini adalah merupakan bentuk daripada apa yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saya percaya itu. Makanya ketika pandemi COVID-19 terjadi dalam hidup kita, Tuhan memberikan firman-Nya buat setiap kita. Yang intinya sebetulnya, saudara, jangan pernah takut, jangan pernah gusar. Ketika pandemi COVID ini terjadi, asal kita orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mematuhi bahkan mengikuti perintah Tuhan, saya percaya setiap kita akan beroleh tuntunan daripada Tuhan. Setiap kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah hal yang utama. Firman ini juga mengatakan di dalam ayat ini bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mendapatkan semua yang mujizat di dalam hidup ini. Saya mau membuka di dalam Roma 8 ayat 28, ya. Kata mengasihi ini sangat penting dan harus menjadi perhatian kita, saudara. Harus kita garis bawahi dari setiap firman yang pagi hari ini kita baca. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lihat, saudara, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa. Allah turut bekerja. Ini luar biasa, saudara. Kita tidak akan bisa mendapatkan di mana tempat yang lain. Allah kita turut bekerja asal kita mengasihi Dia. Asal kita mengasihi Dia. Sekali lagi saya katakan, garis bawahi kata-kata mengasihi. Ini adalah merupakan kunci buat setiap kita. Ini adalah merupakan kunci buat setiap orang percaya. Nah, saya katakan, kenapa harus mengasihi Allah? Kenapa harus mengasihi Allah? Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Haleluya.
Yohanes 14 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara lihat ini dikatakan, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya. Kenapa saya katakan mengasihi Allah itu penting? Karena orang yang mengasihi Allah berarti adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Jadi bukan sekedar di mulut kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi tidak melakukan. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, pasti dia akan memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Makanya saya katakan ini penting buat setiap kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadilah sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan. Jadilah orang percaya yang melakukan firman Tuhan. Jangan melakukan firman Tuhan karena terpaksa. Ini yang Tuhan tidak mau. Jangan melakukan firman Tuhan karena dipaksa. Tuhan juga tidak mau. Jangan melakukan firman Tuhan karena keterpaksaan. Nah sekarang kita lihat, kita menuju firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9 lagi. Bagian bagi mereka yang mengasihi dia. Ini merupakan sesuatu yang harus kita benar-benar soroti saudara ya. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ketika semua yang disediakan oleh Tuhan sudah disediakan untuk kita, Tuhan inginkan kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, bukan dengan keterpaksaan. Karena kalau kita keterpaksaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang suatu saat akan menjadi orang-orang yang akan mengalami yang namanya capek, yang akan mengalami yang namanya malas karena terpaksa. Tetapi kalau ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang akan sungguh-sungguh melakukan dengan tidak keterpaksaan. Nah sekarang saudara kita lihat caranya bagaimana. Kita lihat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat 37. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Ya, kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini total buat setiap umat percaya. Totalitas kita mengasihi Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Di mana setiap kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Artinya apa saudara? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan terpaksa. Mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan terpaksa. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan terpaksa. Saya sangat mendorong Bapak Ibu sekalian di tempat ini, supaya kita benar-benar punya hati yang seperti Tuhan mau, yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Karena dasarnya ketika kita tidak sungguh-sungguh, seperti tadi saya katakan, maka kita adalah orang-orang yang rugi saudara. Ketika kita melayani, ya melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memberkati, ya memberkati dengan sungguh-sungguh. Ketika kita beribadah, ya beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, ya sungguh-sungguh kita berikan. Ketika memuji Tuhan, ya sungguh-sungguh. Ini yang dikatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kalau kita lakukan ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya,
bukan karena dasar kemanusiaan kita. Nah, saya mau ajari saudara, seringkali orang ini melakukan kemanusiaan yang lebih daripada kita mengasihi Tuhan, ya, karena kita merasa kita ini menjadi pribadi-pribadi yang mau berkomitmen sebagai manusia, tetapi bukan berkomitmen karena kita mengasihi Tuhan. Ini akan terjebak kita, saudara. Karena ketika kita berbuat sesuatu di dalam pelayanan mungkin, kalau kita dasarnya karena kekuatan manusia, saya percaya kita pasti akan mengalami yang namanya kejenuhan. Kita pasti akan mengalami yang namanya kebosanan, malas, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mau melayani, ya ini contoh saudara, ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh tanpa keterpaksaan, karena kita mengasihi Tuhan, saya katakan pelayanan kita pasti beda. Apa yang kita lakukan semua pasti beda. Saya juga berusaha saudara, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya terus dididik oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengutamakan Tuhan. Sebab Tuhan tahu kemanusiaan kita ini sangat terbatas dan sangat-sangat lemah. Makanya ketika kita melayani Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian, coba ketika malas itu timbul, coba cek lagi, apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Ketika kita berkorban untuk Tuhan, coba saudara cek, apakah kita ada malas? Malas lah memberkati. Buat apa kita memberi kepada gereja? Buat apa kita memberi kepada sesama? Coba cek saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau mungkin kasih kita sudah mulai luntur. Makanya ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, saya percaya kata malas, kata aras-arasan, ya kalau orang Jawa bilang, itu pasti tidak ada. Kita akan sungguh-sungguh di dalam melayani. Kita akan sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, saya percaya didasari dengan kekuatan manusia, bukan karena didasari kita mengasihi Tuhan. Saya percaya kita pasti akan mengalami kegagalan. Dan mengasihi Tuhan didasari dengan kemanusiaan kita. Karena kita merasa aku mengasihi Tuhan loh. Aku mengasihi Tuhan karena kita dari kemanusiaan kita, bukan karena dari hati di dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya kita juga pasti akan mengalami kegagalan. Saya kasih contoh kepada saudara, ya, supaya saudara bisa mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya pernah melihat tontonan saudara di dalam satu tayangan, bagaimana seekor kerbau. Saya suka melihat binatang-binatang saudara. Seekor kerbau ini punya anak-anak ini diterkam oleh singa. Ketika diterkam oleh singa, pada umumnya ya semua pasti kocar-kacir saudara. Semua memang kocar-kacir, tapi saudara lihat, induknya tidak lari, tapi justru melawan singa. Saya lihat melawan singa dengan kekuatannya. Saya percaya itu yang dilakukan adalah kekuatan yang lebih. Secara naluri dia pasti akan mengalami kekalahan dan tidak mungkin berani melawan singa. Nah, sikap seperti inilah yang dilakukan oleh kerbau kepada anaknya, inilah yang harus kita punya kepada Tuhan. Secara manusia kita ini sudah tidak mampu saudara. Kita sudah tidak bisa. Oleh sebab itu firman Tuhan juga pernah mengatakan dan terjadi kepada Petrus. Karena dia mengandalkan kekuatan manusia, dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan Tuhan katakan apa? Ya, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali kau sudah menyangkal aku 3 kali. Ini dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk kembali kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi karena dasarnya mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati, dari segenap jiwa, dari segenap akal budi. Saya percaya pasti kita mengasihi Tuhan dengan cara berbeda. Dan orang yang mengasihi seperti itu, saya percaya
di pucuk gunung pun dia akan mencari Tuhan. Di lembah kekelaman sekalipun dia akan tetap mencari Tuhan. Demikian juga dengan setiap hidup kita. Mungkin saat ini karena kesusahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 bisa membuat kita goyang, bisa membuat kita ini tidak sama lagi seperti dulu. Cari uang mungkin sudah tidak sama lagi. Mari sama-sama kita bergantung kepada Tuhan. Dalam arti kita benar-benar mengasihi Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya apa yang benar-benar kita tidak pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan akan sediakan di dalam setiap hidup kita. Hari ini kita melihat begitu banyak hal-hal yang dijungkar balikan. Oleh sebab itu saya terus mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa kapal yang saudara tumpangi di dalam rumah tangga saudara masing-masing tetap Tuhan sebagai nahkodanya. Karena kekuatan kita sudah pasti tidak akan mampu. Saya mendengar banyak kesaksian saudara, bagaimana orang-orang yang terombang-ambing. Saya juga banyak mendengar kesaksian bagaimana orang-orang juga mendapatkan berkat yang luar biasanya dari Tuhan. Yang saya katakan ini adalah mujizat yang disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita semua pagi hari ini jangan sampai kita ini melakukan segala sesuatu karena kita ini melangkah berdasarkan dengan kekuatan kita sendiri. Karena ketika kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan gampang capek. Dan ketika dipaksakan, maka akan menjadi orang-orang yang terpaksa melakukan ini. Orang-orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan, itu biasanya adalah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Minta Roh Kudus tuntun kita, minta Roh Kudus mengajari kita, minta Roh Kudus beri kekuatan buat setiap kita untuk kita sanggup melalui hari demi hari. Karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi Tuhan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti tidak akan mengasihi dengan terpaksa. Karena orang yang terpaksa mengasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, adalah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Orang-orang yang penuh dengan kemunafikan, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Tuhan inginkan setiap kita sungguh-sungguh mengasihi, karena kita tahu Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ini beda saudara, ini beda. Perbedaan yang luar biasa, yang kelihatannya sepintas sama. Tetapi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita tahu Tuhan lebih dulu mengasihi kita akan berbeda. Seperti tadi saya katakan, ilustrasi antara seorang ayah dengan seorang anak. Ya, bagaimana dia akan memperhatikan anaknya. Tetapi bedanya ayah bisa gagal, tetapi Tuhan kepada anaknya tidak pernah gagal. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Jangan pernah kecewa juga dengan apapun yang terjadi. Sebab kita adalah orang-orang yang ada di dalam rencana Tuhan. Nah, kesimpulannya saudara, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Kesimpulannya saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua itu berarti pasti, semuanya sudah disediakan buat setiap saudara-saudara yang mengasihi Dia. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, saya katakan tidak akan pernah gagal. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, saya katakan pasti tepat pada waktunya. Dia sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Dan kesimpulan yang kedua dikatakan, kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mengasihi Tuhan, kasihilah dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak munafik. Tidak sekedar cuma ada di mulut. Dasarnya bukan karena kekuatan kita sebagai manusia, tetapi dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan sebab memang Dia layak kita kasihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi,
Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Selama Bapak, Ibu, Saudara fokus mengasihi Tuhan, mujizat pasti terjadi. Ya, di 1 Korintus 2 ayat 9. Ini benar-benar akan terjadi dalam hidup saudara. Asal saudara fokus benar-benar dengan Tuhan. Tidak usah terlalu fokus dengan COVID-19. Seringkali saya ingatkan, ini akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah, menjadi pribadi-pribadi yang akan mengalami keletihan. Oleh sebab itu, mari kita lebih fokus kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang harus kita pegang dan menjadi kunci hidup buat setiap orang percaya. Praktek, saudara, ya. Siap diberkati Tuhan? Praktek, praktek, ya. Jangan sekedar kita cuma mendengar dan kita juga tidak menjadi pelaku. Tetapi kita mau menjadi pendengar, tapi kita mau melakukannya. Saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, karena kita sungguh-sungguh tahu Tuhan lebih dulu mengasihi aku, makanya aku mengasihi Dia. Mengasihi dengan satu ikatan ilahi yang tidak bisa saya sebutkan dengan lebih rinci lagi, karena begitu dalam dan sangat luas yang cuma bisa saudara resapi di dalam hidup saudara ketika saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kerohanian, sekali lagi, setiap kita Tuhan inginkan untuk naik terus. Tuhan tidak ingin kita ini turun, apalagi dalam kondisi COVID-19 pandemi ini. Kalau saudara punya kerohanian turun, maka saya percaya saudara pasti akan mengalami kekalahan. Tapi ketika COVID-19 ini terjadi, ya, kerohanian saudara pacu terus naik. Yang biasa doa mungkin seperempat jam, tambahi lagi 5 menit, 20 menit, mungkin tambahi lagi 5 menit lagi, 25, tambahi lagi 30. Ini kerohanian yang terus dipacu terus. Membaca firman juga seperti itu, baca terus. Maka saya percaya kerohanian kita ketika kita naik, rasa bimbang, cemas, takut tidak akan bisa dicuri oleh iblis. Karena semua sudah Tuhan sudah berikan kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa dicuri dalam hidup kita, karena semua sudah diberikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, ya, hari ini saya mau setiap kita mengerti bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka mujizat pasti terjadi atas hidup keluarga setiap kita yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita akan datang kepada Tuhan.